Terima kasih Dirjen Pak Iki sudah mau menerima kami. Kami ini ada dari Bengkulu tentang Pertek yang 92 orang. Terus ini yang prajabatan. Yang prajabatan sudah masuk dapur Bu. Entah bermasalah atau tidak. Terus ada yang dari OI. Terus yang dari ini dari OI ya. Dari Tuban terus dari Sumbar dengan Padang. Beda Sumbar dengan Padang. Ini dari swasta. Jadi kami ke sini ini karena tidak bisa lagi ke Pemda itu banyak permasalahan, tidak mau terima lah. Bahkan ada yang sudah dikeluarkan dari sekolah, yang dimasukkan cuma rekannya dari dinas. Itu sementara Ibu Didi ini kan sudah terbayar. Itu saja dulu. Nanti mereka ya persoalannya apa yang ingin silakan. Masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kenalkan saya Elia dari Provinsi Bengkulu Bu. Nah saya ini membawa sedikit masalah. Yang pertama tentang 92 orang yang belum pertek. Ya yang belum pertek. Nah 92 orang yang belum pertek ini kemarin kami kan menunggu surat dari Kemendikbud. Pertek untuk diangkat jadi apa? ASMP 3K. Tapi P1 Bu. Iya maksudnya itu udah diumumkan Lulus. Sudah diumumkan lolos, tapi mereka belum mendapatkan NIK karena belum praktek sampai saat ini 92 orang. Datanya kemarin sudah Provinsi Bengkulu. Datanya kemarin sudah sudah di dinas kami kirim ke Kemendikbud dan sebenarnya Bu sudah mendapat balasan yang ditandatangani oleh Pak Tembus. Nah, permasalahan sekarang ini Bu yang nambah lagi Bu. Provinsi sekarang, kami di Provinsi Bengkulu belum ada pelantikan sampai sekarang. Ini karena ribut masalah penempatan. Banyak orang yang tidak terima, teman-teman satu tidak terima penempatan. Mereka alasannya jauh dari domisili. Sedangkan dinas pendidikan itu sudah berusaha untuk mencari tempat itu sedekat mungkin. Tetapi ABK-nya tidak ada. Sekolah yang dituju itu tidak ada, tidak mungkin kita letakkan di sana. Dan yang banyak ribut ini rata-rata guru swasta yang terlempar jauh ke domisili. Sehingga sampai saat ini Pemda tidak mau melantik guru apa? SMA. Pemda tidak mau melantik kami terlebih dahulu sebelum merelokasi. Sedangkan kalau merelokasi mereka sudah praktek ini Bu, mereka sudah praktek tapi minta relokasi kembali. Guru itu macam-macam gitu ya. Orang terima dulu, sudah dibilang terima dulu. Ya nggak bisa. Jadi kalau nggak pindah nggak akan mungkin. Yang nggak dilantik-lantik itu, ya kan Mas? Kalau udah ditetapkan relokasi sekarang nggak mungkin. Tuh, data bilang nggak mungkin. Harus diangkat dulu. Sedangkan dulu ya Bu. Nah sekarang ini saya tuh diminta tolong sama Pemda saya supaya tidak ribut terus di BKD. Jadi kata Pemda saya, Bu Elia kalau berangkat Jakarta saya titip pesan, tolong tanyakan benar sama Ibu Dirjen katanya, apakah bisa merelokasi kembali orang yang sudah praktek tersebut. Nah saya jawab nggak bisa. Jadi kalau sudah diumumkan tahun 2023 yang lalu, kemudian ada penempatan yang untuk 2024, itu kalau direlokasi itu tidak akan mungkin. Nanti Mas Wisnu maupun Mas Ibu bisa menjawab, menguatkan itu tidak akan mungkin direlokasi satu itu. Kemudian yang praktek 9, apakah itu Mas praktek? Kalau kita tetap Perlu. Jadi yang membuat mereka belum terima praktek apa? ya makanya tadi mungkin harus ditanyakan dulu kemarin masalahnya apa gitu. Biasanya ada klarifikasi soal linearitas biasanya Bu. Tapi harusnya pada saat surat sudah dijawab sama kita tadi kan penjelasan sudah dijawab sama Pak Tomo, itu dasar itu yang menjadi melanjutkan prakteknya diteruskan harusnya. Ya. Jadi kendalanya tetap di kantrek di BKD. Ya. Jadi untuk tadi saya langsung jawab, nanti bisa disampaikan ke teman-teman di dinas BKD bahwa untuk merelokasi saat ini sedang dalam proses penempatan itu tidak bisa. Ketika menempatkan itu ada pertimbangan. Pertimbangannya itu yang kebutuhan guru di sekolah tersebut. Kemudian kalau jauh itu ya kalau mau dekat ya nggak jadi ASN, tetap jadi honor aja. Jadi kalau mau tetap di sekolahnya jadi honor.
karena itu kalau sekolahnya itu masih ada formasi pasti tidak akan ditaruh di luar sekolah. Jadi kalau SMA itu memang wilayahnya itu ada di provinsi, kabupaten kota di lingkungan provinsi Bengkulu. Beda dengan guru SMP atau SD. Sedangkan waktu kita dipindahkan ke sekolah swasta itu kan dia nggak punya satmingkal. Dia itu satmingkal di swasta itu nggak mungkin kembali ke swasta, dia harus ke sekolah negeri. Nah dia nggak bisa di dekat rumahnya karena di situ ada guru honor yang belum lulus. Jadi dibilang situ ada kok guru honor kosong mas, belum butuh tapi belum ada gurunya. Pasti ada guru honornya yang belum lulus yang masih punya kesempatan untuk ikut seleksi berikutnya. Kalau dia ditaruh di situ berarti kan dia menggusur guru yang sekarang mengajar. Itu ya. Jadi jawabannya tidak mungkin. Kalau sudah ditempatkan pun untuk bisa direlokasi itu memang kewenangan Pemda. Tapi harus ada prosedur yang harus dilalui. Misalnya tuh harus ada pengajukan surat, nanti BKN akan minta rekomendasi dari Kemendikbud, akan kita lihat di dapodiknya apakah memang yang dituju itu ada kebutuhan. Jadi ketika sekarang kita tempatkan di daerah-daerah yang sekarang dituju itu yang kosong, mau kemana? Kalau mau balik ke kota ya nggak mungkin. Jadi kalau masih ada di kota ya ditempatkan di kota. Kalau masih ada di induk, dibutuh formasi di situ, ya pasti di situ. Kenapa dia keluar dari sekolahnya itu banyak alasan. Satu, nggak ada formasi yang tersedia di sekolah tersebut. Yang kedua, ada guru yang punya potensi untuk jadi guru di situ. Yang lainnya, yang ketiga, dia tidak linear kalau untuk tetap di situ. Dia sekarang ini ngajar mata pelajaran apa saja yang sesuai dengan bidangnya itu ya ada di sekolah itu. Untuk memastikan, ya tentu tim data yang bisa melihat. Tapi untuk mendapatkan jawaban, apakah bisa? Tidak. Jadi sampai nanti akhir tahun ini nunggu itu tidak akan ada dan tidak akan ada pelantikan jika tidak mau menerima. Sekarang dia di mana? Itu saya pastikan. Udah, oke. Jelas ya? Udah pasti. Ya, lanjut. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patriani dari Palembang Bu. Ada beberapa titipan dari teman-teman juga. Yang pertama, di Palembang itu kan kebutuhan guru untuk negerinya banyak Bu, tapi hanya membuka formasinya sedikit. Nah, kami sudah melakukan pengajuan, tapi sulit untuk ditemui Bu. Ibu lulusan PPG atau apa? PPG, tapi membantu teman-teman swasta juga. Enggak, maksudnya itu lulusan PPG Lulusan PPG Praja. belum penempatan. Oke, lanjut. Ya lanjut ya Bu. Nah jadi apakah kami bisa misalkan minta rekomendasi gitu untuk ke daerah agar bisa membuka formasi lebih banyak lagi di daerah Palembang. Terus yang kedua, kan di Palembang itu P1 P2 nya sudah habis Bu, Ya. tinggal sisa-sisa yang P4. Yang status P pun ada 1001. Nah yang jadi kekhawatiran teman-teman ini Bu, mereka takut kalau ikut P3K kan bisa diputus kerja Bu sama kepala sekolah atau yayasan. Kalau apa? Kalau ikut P3K. Ya, Nah, jadi apakah ketika mereka nanti diputus dan dikeluarkan dapodik tuh mereka tuh masih meminta kesempatan untuk tetap diikutkan di P3K-nya? Swasta. Ya, karena Palembang tuh masih banyak Bu yang swasta. Ya. Oke. Terus tanya satu Bu, saya kan PPG Prajabatan Bu. Nah, udah masuk dapodik Bu. Apakah bakal bermasalah ketika ikut P3K nanti? Sekarang udah masuk Dapodik. Iya. Tapi waktu ikut PPG Praja belum. Belum. Karena sekarang sudah tamat. Terus Di sekarang di 2022 gelombang 2. Hmm. Ada kesempatan kan lowongan kepala sekolah. Kan harus masuk Dapodik Bu. Jadi sekarang sudah masuk Dapodik. Itu nanti bermasalah nggak di P3K-nya? Ya. Ya nanti saya jawab sama Mas Kiki yang pertama rekomendasi. Jadi kita sudah ada rekomendasi ya Mas ya. Kalau misalnya butuh surat itu sih bisa aja. Misalnya kebutuhan Palembang itu sekarang berapa itu dimungkinkan aja, nanti bisa berhubungan dengan Pak Ses atau Mas Kiki atau Mas Ibnu. Misalnya kalau mau kan ada ya Mas ya, kebutuhan Palembang itu berapa, usulannya berapa, masih dibutuhkan informasi, mohon sekiranya untuk dibuka, itu masih bisa aja kita membuat surat, itu bisa. Kemudian untuk P1, P2 sudah habis dengan swasta. Saya mau tak bantu nih yang swasta gimana ya Mas? Mas Ibnu apa Mas Kiki? Untuk swasta izinnya Bu. Maksudnya itu bisa ikut peserta 3K nggak tahun ini? Iya, kalau dikeluarkan dari yayasan atau kepala sekolah.
Ya, silakan Mas. Izin Bu, izin Mas Diki, untuk 2024 ini untuk Kota Palembang non ASN ini sudah izin Bu hanya 119 Bu. 100? Non ASN hanya 119 yang ada di sekolah negeri. Mm-mm. Kebutuhan ini memang 1.500, tapi itu sudah dibuka sebanyak 1.289. 1.258. 1.258 dan itu memang dibuka untuk menghabiskan honorernya sama dia mungkin membuka PPG. Kalau untuk pelamar di tahun 2024 ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa konsentrasinya Pansonas untuk menyelesaikan non ASN Bu. Kalau untuk swasta karena kita tidak bisa menuliskan PPG di Permenpannya, jadi yang bisa ikut selain non ASN adalah guru yang berijazah S1 dan bersertifikat pendidik. Artinya baik PPG maupun swasta, kalau dia punya kedua dokumen tersebut dimungkinkan. Tapi ini kan masih rancangan usulan permintaan kita ke Kemenpan, belum tahu hasilnya nanti disetujui atau tidak. Yang kedua, yang ketiga, untuk menghindari masalah-masalah kita yang lalu kaitan dengan kita kan juga didatangi juga oleh yayasan-yayasan. Dari satu sisi kita didatangi oleh guru swasta, di satu sisi juga mereka yayasan-yayasan datang juga ke kita bahwa untuk ini gimana guru kami habis segala macam. Jadi memang di rancangan dan usulan kita di tahun ini adalah semua guru swasta yang ingin ikut seleksi P3K wajib meminta surat izin dari ketua yayasannya. Jadi artinya segala bentuk apapun yang dikeluarkan oleh ketua yayasan itu sudah ditandatangani bersama dan diketahui oleh gurunya gitu. Jadi dampaknya misalnya dia harus dikeluarkan atau disetok atau boleh sampai dengan SK-nya terbit itu tergantung yayasan gitu. Jadi Menpan nggak mau lagi ada keributan yayasan-yayasan itu, jadi mereka boleh swasta tapi harus ada surat izin dari yayasan. Jadi tadi yang swasta itu hanya yang S1 di 4, linear dan punya sertif yang linear. Betul. Itu Mbak jawabannya. Jadi kalau untuk yang ketiga, yang PPG Prajab yang sudah di Dapodik itu di database PPG masih bisa ya? Bisa kalau itu nggak masalah. Kalau PPG selama dia mau Prajab mau Daljab, selama dia ada di database-nya Kemdikbud itu bisa. Nggak masalah, maksudnya ini yang Prajab dulu kan secara udah PPG itu belum ada di Dapodik. Lalu setelah lulus mereka di Dapodik nggak masalah, dia masih dalam database-nya. Jadi kalau untuk provinsi ini yang beruntung sekali ya karena tinggal 119 kok usulannya 1.200. Palembang. Ya Palembang 1.200 lebih. Jadi ada probabilitas untuk bisa jadi ASN besar sekali. Cuman yang tadi yang swasta hanya yang mempunyai sertifikat silahkan. Ada lagi masalah yang lain ya. Silakan. Ya. Ini lewat ke sana sudah habis. Itu siapa? Ngomongnya dulu silahkan. Riri dulu. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri dari Sumbar Bu. Gini Bu. Pertama ada beberapa yang akan Riri tanyakan. Berapa sumber SD, SMP, SMA? SMA Bu. SMA. Iya. SMA. Ada beberapa yang mau Riri tanyakan Bu terkait dengan diri sendiri dan beberapa teman di daerah. Pertama, Riri mau menanyakan diri sendiri dulu Bu. Pertama, Riri udah 14 tahun lebih kurang honor Bu. Dan alhamdulillah sudah sertifikasi. Nah sekarang dengan adanya penerimaan P3K yang baru, didatangkan guru bahasa Inggris ke sekolah. Padahal sekolah membuka satu untuk Riri, tapi didatangkan lagi P3K yang baru. SMA mana? SMA 1 Padang Bu. Sumbar. Iya, SMA 1 Padang, Sumatera Barat Bu. Iya. Kemudian dengan alasan mereka bilangnya Riri belum sertifikasi, padahal Riri udah sertifikasi Bu, udah nerima juga gitu. Entah itu apa maksud di belakangnya itu, tidak tahu Riri gitu Bu. Karena udah 14 tahun, apakah terbuang sia-sia seperti itu atau gimana gitu Bu. Yang kedua, untuk yang P3K yang baru itu, apakah bisa nanti Riri di 0 jamkan atau gimana dengan datangnya dia gitu Bu. Sehingga nanti ke depannya P3K kapan? Ikut kapan? Belum pernah ikut? udah sekali Pak, karena baru bahasa Inggris tahun 2023 kemarin.
Iya. Tapi Iya. belum lulus ya. Iya, Riri, diam dulu. Karena bahasa Inggris belum pernah buka, jadi baru sekali itu, Bu. Jadinya Riri bagaimana, apakah Riri di-0 jamkan atau gimana, dan apa kekuatan Riri untuk masih tetap ngajar untuk bertahan di situ gitu, Bu, karena mau ikut sekarang di tahun 2024 ini. Kemudian ada lagi titipan dari teman, Bu. Ada beberapa teman yang tidak masuk ke dalam non-ASN, pendataan non-ASN, tapi mereka sudah masuk ke dalam data Dapodik lebih dari 5 tahun. Itu bagaimana, Bu? Gitu. Karena adanya sistem perbedaan penggajian gitu, Pak. Penggajian. Ada yang berasal dari BOP dan ada berasal dari BOS. Jadi yang BOS itu termasuk ke dalam data yang tidak termasuk ke data non-ASN. Jadi mereka tidak bisa untuk mengikuti yang data non-ASN ini karena penggajian yang berbeda gitu, Bu. Kemudian ada lagi beberapa teman yang di daerah Sumbar ada di-0 jamkan langsung, Bu. Adanya datang guru baru yang P3K ini, sama kasusnya dengan Riri. Itu kekuatan kami bagaimana gitu, Bu. Ada yang diberhentikan dan ada di-0 jamkan juga, Bu, untuk semester depan. Itu udah ada suratnya dan malah disuruh diurus ke dinas provinsi. Tetapi setelah datang ke dinas provinsi, jawaban lepas dinas untuk melepas kami yang kayak gitu Bu. Sekarang mau ngajar atau enggak terserah gitu. Mungkin itu aja, Bu. Ini riset Mas datanya. Ya, kalau untuk SMA 1 Padang kebetulan 5 ada guru 4 PNS dan 1 bukan PNS termasuk Bu Diri. Artinya nggak ada kelebihan di sana. Enggak, Pak. Tapi katanya mau datang yang baru, Pak. Datang yang baru katanya kan. Iya, Pak. Tapi Orang sampai dinas dengan detik ini kan belum ada. belum, tapi orang dinas sudah bilang pun di rapat kemarin, Pak. Iya, sampai dengan detik ini tidak ada P3K yang diinput di Kota Padang. Aman. Di SPG Di RTG nggak ada. SMA 1 Padang nggak ada masuk. Nggak ada masuk P3. Itu cuma gosip Isu supaya kamu down ya. Isu. Karena di rapat kemarin, Bu, dibilang, Bu, sama itu sama Pak Kabitnya. Nah itu tidak tanya sana. Yang dia Kan ada sudah terkunci kan. Iya. Ya, kalau tujuan kita kan prinsipnya tidak menggeser Tidak menggeser yang ada. yang lebih daripada 3 tahun. Alhamdulillah. Itu kita juga memberikan rekomendasi penempatan itu juga dalam sistem. Kalau memang sudah ada honorernya, tidak kita masukkan SMA itu, tidak masuk dalam daftar penempatan. Makanya tadi itu temannya juga harus dicek namanya siapa, di mana. Jangan-jangan cuma isu juga. Iya, isu. Ternyata ini apa namanya mungkin tidak berdaya jadi Iya. tambah sakit hati. Iya, Bu. tambah- Karena dibilang di rapat, Bu. Di rapat dibilang sama Bapak Kabitnya kalau ada bahasa Inggris yang masuk ke sini. Di rapat orang banyak itu yang dengar, Rapat Pak. akhir tahun. Ya, atau Najaran ini yang bikin Dia lupa SMA yang lain. Ibu bisa sambungan sumbar sebentar, Ya, Bu? silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setria Dewi, saya berasal dari Sumatera Barat, tapi saya mengajar di SMA 1 Kota Besar Kabupaten Dharmasraya. Di sini saya sudah 11 tahun mengabdi. Nanti ini kan tadi Bapak menjelaskan katanya apabila terdata PPG Prajab dan Darjab nanti ada apa namanya tuh kemungkinan besar. kemungkinan besar ya Bu ya. Tapi alhamdulillah Tria baru lulus kemarin PPG Darjab pada bulan Mei pengumumannya, tapi NR-nya belum keluar, Bu. Terus guru biologi satu-satunya di SMA itu, Bu. Dan satu lagi kemarin tuh pas kami rapat juga nih, Bu, kepala sekolah ngomong katanya ada P3K biologi yang akan masuk. Itu pun ibu yang masuk tuh katanya dari SMK. Yang mana itu? Baru katanya juga kan, Bu. Iya, sesuai ya Pak ya. Jadi ditekan gitu, Bu. Sekolahnya apa? Sekolahnya apa? SMA 1 Kota Besar. Nggak ada juga cuma 1 doang. Oh iya, aman terbenci. Aman Pak. Bukan masalah aman. Sampai dengan detik ini Terkunci. tidak ada guru biologi yang masuk di sekolah ini. Alhamdulillah. Sampai dengan detik ini ya. Ibu berkati. Tapi apakah itu bisa berubah? Mudah-mudahan Ya ada Pak. kita kan melihat ini Bu, tren penempatan di Kota Padang sejauh ini, di Sumatera Barat sejauh ini sudah terkunci seluruhnya gitu. Artinya tidak mungkin ada perubahan lagi. Kecuali nanti dia harus berubah praktek dari seperti yang Ibu bilang tadi, kalau ada perubahan pengen pindah lokasi apa segala macam kan itu kan berarti kan berubah praktek lagi dan itu tidak memungkinkan. Ya. Izin, Pak, kalau boleh tahu formasi yang dibuka Sumbar berapa? Untuk Sekarang Pak.
Tahun lalu atau tahun sekarang? Sekarang. Kan ibu itu penempatan dari tahun lalu kan? Jadi Belum. Masih non PNS. Belum non PNS. Maksudnya tuh yang dikira mau Oh, iya, datang, iya. mau datang Iya, dia yang tahun P3K, lalu. iya. Ya enggak kan yang dibilang mau datang. Iya, Itu kan tahun lalu lah. Ini kan ibu juga bisa ikut seleksi kan belum tahu. Seleksi belum dimulai. Itu loh. Jadi yang sekarang ini ada belum bisa menetapkan, mengatakan dia mau datang. Karena kan ini belum tahu formasinya dibuka di mana gitu kan ya Mas? Iya. Gitu. Jadi itu kalau udah di sini kan langsung ketemu Mas Kiki dan tim itu udah tahu. Gitu loh. Hoax tuh udah ditulis di mana-mana. Iya. Keterlaluan di Dirjen dulu, udah ada guru dinolkan ada baru mau akan. Gosip. Kasian banget saya ini. Terus aja yang gitu. Silakan yang lain. Terima kasih ya, Bu. Belum dijawab tadi Bapak. Yang mana tuh? Formasinya. nanti Oh, masih Sumbar. Ya udah, berapa Mas tahun ini? Formasi kami 1.200. Banyak. Untuk guru Pak, teknik guru saja teknik nggak masuk. ya Pak. Ya, 1.200 ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Restuti dari Kabupaten Ogan Ilir. Ingin menanyakan Ibu, kami kan status Apa namanya tadi Bu? Baria. Baria Astuti. Ingin menanyakan untuk kami status B1 itu sudah tidak ada, K2 juga masih ada yang SMA Bu. Nah yang kami ini P3 ini mungkin banyak dari kami yang belum lulus untuk P3 Kabutani. Terus bagaimana yang tidak masuk yang Dapodik tadi untuk negeri Bu ya? Yang untuk negeri. ASN. Non ASN. Kalau negeri kan masuk dapat loh. Iya, Bisa yang tidak masuk database. Pendataan non-ASN. Iya, pendataan non-ASN. Nah itu bagaimana Bu, apa melewati Dapodik atau Itu bagaimana? swasta. Negeri Bu. Negeri. Iya, takutnya mereka begini Bu. Kalau misal kami tidak masuk data non ASN ini, kami kayak udah bisa ikut tes cek. Nah mereka Kan kalau di sekolah negeri masuk ya Mas? Itu yang mesti kita perjuangkan. Ya, itu. Ya, jadi kalau untuk siapa yang bisa mendaftar di seleksi 2024 ini kan kemarin kita dari Dikbud sudah meminta ya bahwa yang bisa mendaftar itu adalah yang masuk dalam pendataan ASN atau TKN, kemudian juga kita minta dari Dapodik. Jadi nanti Ibu sudah ada di Dapodik kan? ada. Tapi tidak ada di non ASN. Tidak, saya sudah masuk. Ada yang teman saya tidak masuk Pak. Gitu. Ada Saya teman bertanya, teman Pak. ini. Ya. Iya. Menyampaikan Dia menyampaikan aspirasi. aspirasi dari yang lain Pak. Ibu masuk, temennya belum Iya. masuk karena juga ada pendataan ya. Iya, dari pendataan gitu. Ya kita tunggu nanti dua-duanya insya Allah bisa masuk. Amin. Berjuang dulu. Jadi Amin. Terus kita Pak, berjuang. ada lagi yang pertanyaan Bu. Begini, ada dari teman kami itu juga Pak, dia tuh sudah sertifikasi. Nah sudah sertifikasi, pas mau energinya sudah keluar. Nah pas dia mau ngurus untuk apa tuh pencairan itu ini tidak bisa katanya orang dinas karena masih honor. Jadi dia nggak diurusnya Iya lagi. iya beda. Kalau masih honor memang tidak di dinas, dia langsung dari pusat. Beda Iya. beda. Rekeningnya langsung dari pusat diri. Iya iya. Jadi kalau untuk sertifikasi yang masih non ASN tunjangan tambahannya, tunjangan sertifikasinya itu beda sumber dananya. Kalau yang sudah ASN itu langsung transfer daerah, nanti Pemda yang mengurus. Sedangkan yang dia guru non ASN itu dari Pusat. pusat. PAPP ini Mas Dika sekarang ngurusin itu. Rekeningnya langsung dari pusat. Dan besarannya tidak sama. Nah satu lagi Bu, mau tanya berapa ya Pak jumlah dari ini untuk Kabupaten Ogan Ilir? Apanya? Formasi. Formasi 2004. Formasi. Oh itu nanti aja sama Sampai Pak Ibu. 392. 39. Untuk negeri Pak. Udah ya. Oke sip. Jadi jangan minta duit sama Pemda. Duitnya dikirim dari Pak Mas Dika langsung ke kita dulu. Tuban dulu ya. Ibu, terima kasih. Saya mewakili dari teman-teman yang status P ini Bu. Dari mana, Bu? Kota Tuban. Tuban. Saya dari P4 swasta. Karena di Tuban ini gini, kebutuhan guru itu 837 sampai detik ini. Sedangkan yang kami ini yang P4 ini ada 392.
Jadi kami kemarin sudah audiensi dengan dari Pemdanya, dengan dinasnya, dengan DPRD-nya, dengan bupatinya. Itu kita menginginkan bahwasanya yang T ini bisa diakomodir di kebutuhan guru yang 837 tadi. Namun jawaban dari daerah menginginkan ada surat untuk untuk pengangkatan tersebut dari pusat. Jadi secara otomatis ada surat ini ya. Kalau memang ada suratnya dari Pemda kami siap untuk mengakomodir itu semua. Jadi seperti itu. Sedangkan yang P1, P2 itu sudah tidak ada. Yang ada ini P3 itu tinggal 11 Bu. Ya. Ya, itu dari Kabupaten Tuban. Kalau jumlah datanya sudah ada tadi. Yang disebutkan. Kebutuhan 1.100. Ya. Terus Kebutuhan 1.100, Iya. terus usulan formasinya? Transformasinya 120. Oh, cuma 120, terus guru yang masih ada di sana? Guru non ASN-nya itu 70. Jadi ini ya, kalau data yang paling benar yang dari sana ya. Jadi kebutuhan yang dari kami itu 1.100. betul. Terus kemudian hanya ada 70. Usulannya masih memungkinkan untuk diakomodir. Tapi kita mau melihat dulu cek mapelnya, apakah mapelnya itu sesuai dengan kebutuhan. Karena misalnya gini ya, tadi kalau minta surat itu surat yang bisa paling kebutuhan. Kayak tadi diminta. Oh, berapa butuhnya? Kebutuhannya sekian, mohon dibuka sesuai dengan kebutuhan, itu mungkin. Meskipun sebenarnya secara jalurnya itu langsung ke Kemenpan. Ya, betul. Itu ya. Tapi jika dibutuhkan seperti itu untuk membantu para guru, kita bisa membantu. Betul, Bu. Tapi kalau untuk merekomendasikan ini diangkat itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya menyampaikan kebutuhannya ini, itu bisa uangnya 1.000 itu apa saja itu dimungkinkan. Misalnya ya. Iya. Itu ya. Jadi kalau untuk mau minta surat yang 70 tolong diakomodir itu belum tentu. Karena tergantung kebutuhan daerah itu. Yang paling bisa tadi itu matriks kebutuhan dan usulan. Ibu mohon izin sekali lagi, apakah dari 392 itu, sedangkan kebutuhannya tadi nambah ya 1.000 berapa itu, karena memang banyak sekali yang pensiun di Kabupaten Tuban itu, jadi kebutuhannya sangat banyak. Apakah itu Pemdanya bersurat atau seperti apa? Biar Jadi ini sudah fix angka usulannya. 120 sudah fix. Berapa tadi? 120. Itu sudah fix. Jadi ceritanya itu untuk bisa menjadi 120 itu prosesnya panjang. Jadi 1.100 itu GTK mengusulkan kepada Aman FB dengan rincian yang dibutuhkan di 1.100 berdasarkan dapodiknya. Jadi kalau dapodiknya belum diupdate mungkin ada kekeliruan. Tapi sebenarnya itu dasar adalah dapodik 1.100. Setelah itu Pan RB mengundang Pemda, ini loh kebutuhanmu menurut GTK itu 1.100. Ayo usulkan sesuai dengan kebutuhan. Enggak saya tinggal dulu. Lalu kemudian terjadilah itu proses pendampingan untuk mengusulkan. Lalu dengan pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh Pemda masing-masing, maka ketika sudah muncul angka 120 itulah formasi yang sudah disepakati diusulkan oleh daerah dan ditetapkan melalui ketetapan SK dari Menpan. Termasuk ya ini sudah final. Jadi bukannya bersurat bukan apa, itu sudah final seluruh Indonesia. Karena kemarin itu mohon izin dari Ketua DPR akan diusulkan semua sesuai 392 ini diusulkan karena memang kebutuhannya banyak Bu. Ya, Namun jawaban dari BKPSDM itu anggaran. Jadi terkait lagi anggaran, kita menyampaikan bahwa sudah jatahnya untuk PDB. Terus nanti kekurangannya dilimpah ke daerah. Nah itu tetap beliaunya alokasi itu sudah ditata di 2023. Betul. Jadi 20 itu kalau DPRD untuk mengusulkan kembali ya iyalah karena bukan ranahnya DPRD untuk melihat. Tapi untuk mendengarkan suara masyarakat ya memang DPRD pasti kesimpulannya adalah ayo minta Pemda usulkan semua pasti. Tapi proses sampai ketemu angka ini itu udah ada pertimbangan-pertimbangan.
Nah 120 itu siapa yang bisa mengisi? Mungkin 70 ini tidak berkesesuaian. Ya misalnya 70 orang ini berkesesuaian dengan kebutuhan mungkin. Tapi kalau ada yang oversupply kita kan tidak tahu. Nanti paling diketahui kalau Cuma agama Islam aja sih Bu, Nah, oversupply. ya selain agama Islam semua masih ada posisi kemudian masuk. Hanya agama Islam yang oversupply. Guru kelasnya ada berapa Pak? Usulan guru kelasnya ada 52. 52. Ya. Ya, terima kasih. Ya kalau dilihat dari jumlahnya ini, ya mungkin nggak usah tahu ini berapa. Yang pasti, yang nanti mungkin yang masih ada yang nggak masuk adalah beragama. Ya. Iya. Yang lainnya bisa ada tempatan. Ini dilanjut dari titipan dari Bojonegoro Bu. Bojonegoro itu memiliki biaya atau anggaran yang tidak digunakan sekitar 8,7 miliar dan ini ada 1.000 lebih dari KTP ini daerahnya itu mau untuk menggunakan biaya itu, tapi asalkan itu juga ada rekomendasi atau semacam surat dari pusat yang mengizinkan biaya itu anggaran tidak dipakai itu bisa dialokasikan di P3K, mungkin bisa mengakomodir yang predikat P. Ini titipan dari Itu Bojonegoro. anggaran apa Bu? Anggaran itu uang endap itu uang DAU itu mungkin apa? DAU. lebihan dari ini memang tidak digunakan Pak, namanya Silva mungkin. ya kayak iya silva dan Kalau silva masih bisa digunakan. Iya. itu Kembalikan aja daerahnya itu minta Ya, jukis di situ yang Kemenkyu. untuk digunakan untuk dianggarkan ke P3K Itu bukan kita. Iya. Mas boleh nggak diketahui Bojonegoro itu? Usulannya 786 Bu. Untuk non ASN-nya hanya 135 dari kebutuhan 1.100. Wow. Jadi kalau dari semua provinsi itu yang paling bagus memang Jawa Timur. Hampir semuanya itu habis, gitu ya, yang masih ada. Jadi sebenarnya tuh Bu, tanpa ada surat itu mengusulkan. ya. Usulan formasinya tuh 786. Dan di sini non ASN cuma sedikit. Adakah yang nanti kayak oversupply Mas? Yang oversupply berdasarkan rincian kita rakor nggak ada Bu? Nggak ada. Tuh, berarti kan semua yang non ASN itu bisa ada tempat. Jadi bukan urusan yang dulu nih anggaran yang tidak digunakan. Mereka udah mengusulkan pasti digaji ya. Karena dia udah mengusulkan 786 sudah memperhitungkan kemampuan anggaran. Terus jika memang ada surat-surat itu bukan kewenangan di GTK karena itu penggunaan anggaran itu adalah di Pemda masing-masing. Dan itu apa Kemendagri. Ya, Mendagri. Pemda masing-masing lah. Iya. Pemda masing-masing itu di situ OPD apa sih yang ngurusin itu di PKAD atau apa perpindahan anggaran itu loh. Itu di internal lah. Internal mereka Bu. Bukan di kita. Gak bisa kita mendikte itu gunakan duitnya untuk gaji guru. Nah, mungkin itu. Jadi nanti di PKAD setempat. Ya. Terima kasih Bu jawabannya. Ya. Bu, lagi mungkin Bu. Yang belum dulu. Tar dulu. Ini Ya. perlu akan itu. Oh ya, Yang mereka itu Assalamualaikum dari warahmatullahi Merdeka. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gusmiza Nur Leli. Saya perwakilan dari guru swasta di Kota Padang. Kebetulan saya guru swasta, Ibu. Di sini ingin dari tadi sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu. Memang sedikit harapan untuk swasta, tapi setidaknya setiap hari masih berdoa, berharap juga kan gitu. Kalau kendala kami di swasta, kalau di Kota Padang itu swasta itu makin lama ketar-ketir Ibu, swasta makin lama sudah hilang gitu. Bahkan kayak sekolah saya itu kelas 7 itu hanya 10 orang, kelas 8 tinggal 25 orang. Di satu sisi saya juga berharap dapat undangan kayak PPG, tapi mau mengharapkan dapat 24 jam itu rasanya nggak tahu kapan kan gitu. Terus di sini yang ingin saya tanyakan sama seperti teman-teman yang lain, kalau formasi yang beredar di Kota Padang itu kebutuhan guru BK itu hanya satu, yang sampai hari ini sudah beredar itu hanya satu untuk guru BK-nya. Dan satu itu sementara teman-teman yang non ASN kan banyak kan gitu. Yang kedua, ini titipan juga dari teman-teman yang negeri. Selain saya berusaha untuk yang swasta, yang negeri saya masih ingat itu teman-teman yang tergeser itu mereka disuruh ngajar bahasa Inggris, padahal mereka tidak linear bahasa Inggris. Itu kendala teman-teman yang di Kota Padang yang tergeser jamnya gitu, guru SD.
baru SD. Jadi bukan berarti mereka itu tidak mau mengajar, tetapi kan tidak linear atau ngajar bahasa Inggris itu nggak sekedar asal-asalan gitu. Jadi mau tak mau mereka itu di satu sisi kalau ingin bertahan, mereka yang sudah lama mengajar mau tak mau jadi guru bahasa Inggris, tapi di sisi lain mereka juga kasihan ada guru bahasa Inggrisnya gara-gara mereka udah bosda itu tergeser gitu. Jadi kalau dari kendalanya di situ. Dan untuk swasta kalau bisa yang status P itu harapan kita semua mudah-mudahan masih dipertimbangkan untuk di tahun 2024 ini diangkat gitu Bu. Padang di mana Mas? Kota Padang itu barat ya. Bukan beda. Bukan. Yang apa? SMP Pak. SMP. SMP. Usulannya 320. Iya. Yang oversupply-nya guru BK-nya buka formasinya yang 4 karena dia non ASN hanya 3. Satu peluang. Satu peluang untuk ini. Satu peluang untuk saya. Terus harusnya harus sertif ya. Iya. Kalau yang non ASN di negeri nggak perlu, tapi kalau di swasta ya harus sertif. Belum. Iya, karena sekarang aja terdata di SIM PKB itu hanya 6 JP Pak. Karena siswanya itu kan Enggak, kalau PPG itu nggak harus nggak harus. memenuhi 24 untuk ikut PPG. Nah, kalau sudah PPG untuk dapat tunjangan harus 24. Iya itu. Setelah itu aja ya. Masa kerja Ibu udah berapa tahun? 5,5 tahun Pak. Belum. Nanti tahun November ini ada semua di Bandung. November. Gitu. Jadi ya Bu, sebenarnya BK itu usulannya 4. Non ASN cuma 3, jadi Tapi masih sisa 1. Hoax kemarin. 4. Buat Ibu nanti. Amin ya Allah. Amin. Terus kemudian tadi ada pertanyaan guru yang tergeser mengajar sekarang bahasa Inggris itu linear untuk guru kelas. Iya. Ya, karena di kurikulum Merdeka itu ada bahasa Inggris. Jadi sekarang ini mata pelajaran yang linear untuk ngajar SD itu tambah 1, guru bahasa Inggris dan guru TK kelas bawah. TK itu bisa menjadi guru kelas SD kelas bawah. Siapa lagi ya namanya? Guru BK bisa jadi guru kelas SD. Bu. Guru BK Oh, juga guru bisa BK. jadi guru kelas SD. Jadi Jadi nanti kalau misalnya kita kelebihan guru ada BK kelebihan. ke SD saja. Oh, bisa ke SD Pak. Jadi bisa jadi guru BK juga jadi guru kelas. Jadi ini kita Iya. banyak sekali membuat relaksasi untuk Iya. linearitas agar semakin banyak guru yang bisa Iya. berangkat. Berarti Kalau nggak dengan- kayak gitu kita nggak bisa. Berarti selesaikan. dengan catatan nanti kalau kita mau ikut P3K yang 2024 kita memang dapat izin dari yayasan. Bisa SD, Harus bisa dapat masuk izin SD, dan bisa bisa masuk ke PK SD. SMP. Oh, katanya kelebihan formasi itu di PJOK. PJOK-nya 100-an. PJOK-nya oversupply Over. kalau PJOK. Ya, PJOK. Ya. Terus PJK juga bisa jadi guru SD nggak? Nggak bisa. Oh, nggak Nggak bisa. Harus Ibu yang bilang bisa, Pak Bu Dirjen yang bilang bisa. Kalau untuk yang status passing grade PJOK-nya 17, tapi Iya, yang keluar oversupply. katanya 100 lebih. Enggak, kalau yang Hoax tadi tuh, yang kemarin tuh. Yang kemarin hoax. Mas Diki itu yang oversupply PJOK. PJOK. Yang tidak semua bisa terserap. PJOK-nya banyak. Iya. Banyak. Banyak. Tapi di PJOK. tempat lain dibutuhkan gitu loh. Yang termasuk yang kurang itu PJOK, tapi di situ kelebihan. Mungkin lulusan dari UNP banyak. Iya, benar. Kemarin Ibu. Ya, silakan Bu. Siap Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang Bu, ini ada titipan dari teman dari negeri ya. Dia ini sudah ada teman yang sudah dikeluarkan dari Dapodi karena ada guru P3K yang baru masuk dan dia sudah lama mengajar. Apakah masih bisa ikut rekrutan P3K tahun ini Bu? Kalau tidak aktif Dapoliknya sih tidak bisa, kalau tidak berikan tahun ini nggak. Nggak masuk di keluar. Dimutasikan sama Itu harus pasangannya, dicek. tapi nggak ada. Tapi nggak saya ada tempat lagi. tidak. Nggak. Itu. P3K baru masuk, Iya, P3K sedangkan dia di Sekolah mana, Bu? dinonaktifkan. Sekolah apa? negeri 49, SD negeri 49. Benar ya, saya kasih kemarin. Sudah. Fitriani Mayandari, tapi di bagiannya ini masih aktif. Katanya ya. Hoax Makanya lagi. paling pas itu dicek sama
yang melaporkan dia tidak aktif atau dinonaktifkan dari Dapodik, Pak sekolahnya bilang dimutasikan. dimutasikan. Iya, tapi nggak ada tempat sekolah lain, jadi dia nggak ngajar, bingung mau nyari dapat rekomendasi untuk pindah mutasi ya dia mau pindah ke SD lain maksudnya Pak. Dan nanti dia takut nggak bisa itu Kalau kan. di Palembang memang tidak bisa lagi terima. Nah, gimana itu? Negeri itu tutup. Padang Sekolahnya apa? Sekolah negeri Ada. sendiri. Ini gimana? Terus nama siapa? Kementerian Yang kayak Bisa nggak, Bu, gini kalau kalau misalnya di WA gitu? saya nggak bisa jawab karena yang punya data. Benar. Kalau misalnya tarik datanya tuh bulan berapa gitu, ya kan baru dikeluarin bulan ini. Kalau misalnya bulan Nanti 5 Mas, itu bisa nggak teknisnya. tarik data? Karena di Masih bulan iya, 5 masih teknisnya buka masih. kelas di sana. Diselamatkan maksudnya itu Kalau supaya bisa untuk masuk sekolah kan di tahun mana ini. yang cerdik. Terus nama siapa tadi? Fitriani. Fitriani. SD Negeri 49. Ya. Sambil dilanjut Bu. Iya. Sama ini Bu mau tanya Bu, saya kan sudah ketiga kali ya Bu ya, penempatan masih di induk Bu, ternyata ada prajabatan masuk Bu, jadi kita yang prajabatan ada sekelas Bu, kan dikasih untuk ngajar, untuk pembagian kelas kemarin dibagi dia Bu, tapi karena di Palembang itu dibataskan kelas satunya Bu, biasa kami kan 5 kelas Bu, ini cuma 4 kelas, Jabatannya itu P3K atau bukan? bukan. Bukan, itu praktek Bu, nggak ada hubungannya tuh kalau jabatan ya. Prajabatan ini Bu, Dia lulus P3K, penempatan Lulus kami. P3K. Iya, prajabatan, tapi dia sudah P3K lu sama kayak kami, penempatan di tempat kami Bu. Nah terus karena kami tuh hanya terima 4 kelas, jadi kami kurang 1 kelas kan. Nah jadi karena saya walaupun saya induk ada prajabatan, jadi saya nggak dikasih jam, dikasih lagu daerah aja kayak itu. Nah dikasih lagu daerah karena KFC kami ini masih PLT, jadi atas nama kepala sekolah kelas itu, tapi saya ngajar. Nama saya di Dapodiknya lagu daerah. Pengaruh nggak nanti untuk PPG-nya Bu? Tuh nanti Mas itu. Ibu apa sertifikasinya Pak? Belum, baru selesai. P3K-nya apa Bu? P3K. Guru Ibu udah kelas. ketiga kan? Guru kelas. Guru kelas Sekarang ngajarnya? di 176. Ibu ngajarkan apa? Lagu daerah. Di SD juga. Iya di SD. Di SD itu. Nggak bisa. Nah, gimana Pak? Harus mengajar sesuai dengan jabatannya guru kelas. Nah, tapi tidak diberikan kelas sama Tidak dikasih kelas sama Nah, ceritanya begini, kita ini preparan, dia ini tersolongi oleh PLT-nya ini, entah apa salah dia sampai kepala sekolahnya itu benci sebenci-bencinya. Jadi dia itu memasukkan, kalau misalnya kita kan situ kalau ada guru induk Bu berarti tidak bisa memasukkan orang kan, tapi dia minta guru. Jadi makanya itu masuklah PPG prajabatan tadi. Jadi dia berikanlah PPG prajabatan tadi itu kelas dia digeser. Nanti datanya aja dilihat. Itu. Tapi sekarang kan ada yang meninggal. barusan kemarin Meninggal itu saya bilang mungkin itu dikasih, tapi kepala sekolahnya tidak, saya nak minta, dia bilang dimasukkan orang ke situ. Tambah Aneh kan? Entah saya Banyak coba banget tanya komunikasi. personal kita ya biasanya head to head kita tanya apa. Ya, jadi misalnya. itu yang teknis data nanti bisa sama Mas Vicky sama Mas Ibnu. Tadi ini karena saya 4:30 ada rapat. Nah, tadi kan kurang lebih datanya itu kan data teknis ya, itu nanti bukan kebijakan. Itu nanti bisa dijawab oleh Mas Vicky dan Mas Ibnu. Saya boleh nggak minta rekomendasinya kalau biar dapat kelas gitu dari Ibu? Kalau misalnya Nggak karena bisa. kan sudah ada yang Itu kan meninggal. nggak bisa ya, Mas? Dari ABK-nya. Nggak bisa. Jadi dan si kepala sekolah itu nggak bisa minta guru kalau memang masih ada guru, nggak bisa. Secara data kami juga nggak bisa menyetujui karena kan itu ada approval dari kita, dari GTK. Jadi nggak terus masukkan guru, masukkan kalau guru ASN loh ya. Tapi kalau guru honor ya nggak tahu, itu kan kepala sekolah bisa masuk, meskipun nggak bisa masuk pendataan karena kan sudah nggak boleh, gitu ya. Jadi kalau misalnya kepala sekolah bilang enggak kalian nggak tak kasih jam, terus saya minta guru barunya nggak dikasih karena di database nya kita sudah ada guru Bu, gitu loh. Jadi nggak bisa
kepala sekolah itu sekarang ngambil data dulu, minta itu nggak bisa langsung disetujui karena approvalnya ada dari kita. Itu kan ya Mas ya? Bu, tambah. Saya sekarang menjawab Bu, yang tadi 49 yang Fitri memang pasti digeser Bu. Karena dia guru yang masuk ke Dapodik lebih daripada Oktober 2022. Ya. Jadi memang diperkenankan untuk digeser. Jadi dia di cut off-nya itu di atas guru baru dia Bu. 2022. Di atas 2022 kan cut off-nya ada. Yang nggak boleh digeser itu 22 ke bawah. Di bawah. Ada Di cut bawah. off gitu. Jadi gimana biar dia bisa ikut S3 ikutan ini? Sekarang dia di mana? Nggak bisa, dia nggak ada tempat lagi Bu, mau kemana, SD mana? Gak bisa, kalau di sekolah itu ada P3K 2 orang dan ada non ASN. Maksudnya dia udah di PHK? Dimutasi, iya, disuruh keluar. Enggak, maksudnya tuh dia sekarang posisinya di Kalau Dapodik sih memang masih di 49 Bu, tapi kalau di RTG kan tidak kita perhitungkan orang. Oh gitu. Ya nanti bisa sama Mas Diki ya. Bu, tambahan bentar sedikit lagi Bu. Apa? Bu, yang ini Bu, yang P ini minimalnya ada sedikit perbedaan untuk kami yang status P yang pernah tes gimana Ibu. Baru dibacakan. Hasil tesnya baru dipertimbangkan. Sedikit ada perbedaan dengan yang baru gitu, yang P ini gitu. Yang baru kan nanti sudah ini kan, sudah PPD loh. Semua kan P statusnya, yang pernah ikut seleksi itu P. Sedangkan yang tadi di atas Dapodik itu memang harus seleksi. Sebenarnya seperti itu sih. Ya Mas ya. Bu, nanti sama Mas Diki ya. Saya karena ada rapat PPG.